Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Lalatul Hidayah. Saya akan memaparkan materi tentang teknologi informasi dalam bisnis. Pengertian: teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengolah, menyusun, mendapatkan, menyimpan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya agar bisa memperoleh informasi yang berguna dan berkualitas. Bisnis merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda hingga kaum tua. Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, masih bingung dengan manfaat dan tujuan dari bisnis tersebut. Saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan teknologi ini tidak hanya dapat membantu cara hidup kita menjadi lebih modern, dunia bisnis pun terbantu dengan adanya teknologi seperti ini. Teknologi ini tidak hanya bisa dijadikan sebagai alat komunikasi lewat elektronik saja, tapi juga merupakan perangkat penting yang sudah seharusnya dimiliki dalam suatu bisnis agar bisa melakukan koordinasi dengan baik dan juga melakukan pengarsipan berbagai dokumen penting lainnya. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dalam bisnis. Berikut beberapa contoh manfaat teknologi informasi dalam bisnis, yaitu 1. Meningkatkan efisiensi seperti pemilik bisnis bisa membuat laporan keuangan dengan cepat, menjawab pertanyaan umum, menggunakan pesan berbasis sistem alat komunikasi, hingga melakukan inventory stok dengan cepat. 2. Memudahkan promosi. Teknologi promosi di era digital membantu pemilik bisnis meraih banyak orang dengan cepat sekaligus relatif tepat sasaran. Dengan media sosial seperti situs video, forum, foto, hingga situs interaktif menjadi promosi masa kini. 3. Memudahkan proses evaluasi dan peningkatan mutu bisnis. Teknologi informasi membantu mengumpulkan data untuk evaluasi dan pelaporan yang lebih akurat serta efisien, misalnya menggunakan perangkat lunak khusus. 4. Munculnya peluang bisnis baru atau e-bisnis. Contohnya pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet dan perusahaan Google akan mendapatkan banyak keuntungan. 5. Mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama, dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Selanjutnya, dampak positif. 1. Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Selanjutnya, yang kedua, dalam bidang kesehatan. Salah satu penerapan teknologi informasi pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. 3. Dalam bidang jasa. Pengiriman jasa saat ini makin maju
Jika dahulu mengirim paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time. 4. Dalam bidang bisnis, penggunaan teknologi informasi diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Yang kelima, dalam bidang perbankan. Salah satu kemajuan teknologi dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini, nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Selanjutnya, dampak negatif. Pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi informasi ada yang disalahgunakan oleh orang tidak bertanggung jawab, seperti pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Selanjutnya, kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan siber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Selanjutnya, pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi informasi. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Selanjutnya adalah penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol dan merusak sistem operasi maupun merusak software. Kesimpulan, adapun pengaruh dan peranan teknologi informasi secara tidak langsung telah membuat bisnis semakin berkembang. Karena dengan teknologi informasi, sebuah perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan efisiensi waktu dan biaya. Teknologi yang semakin maju juga mempunyai dampak positif dan negatif dalam bisnis, yaitu lebih mempermudah dan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan tetap. Di sisi lain, banyak pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh manusia sekarang bisa digantikan oleh teknologi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, menimbulkan ancaman bagi seluruh tenaga kerja yang bukan ahli dalam konteks ini, karena posisi mereka terancam dengan perkembangan atau kemajuan teknologi informasi seperti saat ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.